Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash shuhur wa anzala fihi al-Qur'ana kama anzala fihi at-Taurata wal-Injila waz-Zabur. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Qahir. Ila afqara ahadukum falyuftir ala tamar fa illam yajid falyuftir ala ma fa innahu tahur. Wa ala alihi wa ashabihi al-a'immatul hudur amma ba'd. Yang terhormat para bapak, para ibu guru yang ada di lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim Bulaga, Kepala SMP, SMK, Wakil Kepala Kaur, Kakomli, berbagai jurusan tenaga kependidikan yang ada di lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim, anak-anakku sekalian yang kami sayangi dan yang kami cintai dan yang kami banggakan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat Allah, baik itu yang lahir atau yang batin, nikmat sehat wa'afiat, terlebih nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat itu kita sekalian pada hari ini bisa melaksanakan perintah ibadah puasa di bulan Ramadan pada hari ke-16. Betul? Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Ta'ala, baik ibadah yang fardu selain puasa, baik sholat fardu, sholat sunat, atau anjuran-anjuran yang lain, membaca Al-Quran, zikir, membaca sholawat atas Nabi Muhammad, bersedekah, infak, atau lain-lain, terutama memberi buka kepada orang yang berpuasa yang disebut dengan takjil, termasuk yang istimewa adalah sholat tarawih. Sebab sholat tarawih itu sholat yang dikhususkan untuk pada malam Ramadan. Setelah Ramadan sudah tidak ada tarawih lagi. Oleh sebab itu anak-anak yang terjadwal mengikuti sholat tarawih di Masjid Nur Solah Wahid Hasyim Bulaga supaya betul-betul didatangi, dihadiri, karena di absen, bukan karena absen, akan tetapi untuk meraih keistimewaan, kemuliaan, keutamaan sholat tarawih yang dianjurkan di bulan Ramadan dengan khusus. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Barang siapa melakukan sholat malam atau yang disebut qiyamul Ramadan, yang dilaksanakan dengan tujuan
karena iman, karena ingin mendapat ridha Allah, dengan harapan pahala besok di hari kiamat, maka orang itu akan diampuni segala dosanya, baik yang sudah terlanjur atau yang akan datang. Semoga kita sekalian diberi umur panjang, diberi kesehatan, diberi rezeki yang jembar. Semoga sehat wa'afiat menangi Ramadan yang akan datang, sehingga amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa kita diampuni. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya sholat sunnah. Judulnya sholat sunnah. Jadi ini akan menerangkan tentang sholat sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatut tatawu'i, utawi iki iku nerangaken sholat manasukan. Yang ngerti wasiro anna sholata ing sak temene sholat afdhalu ibadatil badani iku luwih utamane ibadah badan. Fa fardhuha mongko utawi fardune sholat afdhalul faraidi iku luwih utamane pira-pira fardu. Wa nafluha utawi sunnate as-shalah afdhalun nawafili iku luwih utamane pira-pira salat sunat. Wa bil hadidi lan iku tetep ing dalam hadis al-qudsi kan bangsa kudusi, wala yazalu utawi dawuh wala yazalu, maknane wala yazalu lan ora leren-leren ada di sapa kawula ingsun ya taqarrabu iku marek mendekatkan diri marek sapa abdi ilayya maring ingsun Allah bin nawafili kelawan pira-pira salat sunat hatta uhibba sehingga temen ingsun hu ing abdi. Al hadis wan nawafilu utawi pira-pira salat sunat jawabiru iku pira-pira salat kang nambeli lil faraidi maring pira-pira salat fardu. Wa bihalan lawan nawafil, wa bihalan iku tetep kelawan an-nawafil raf'ud darajati utawi luhure pira-pira derajat. Wa sholatun nafilati utawi sholat sunnah kathiratun iku akeh. Wa tamfasi mulan dadi kabagi apa sholatun nafilah ila ismaini maring merung bagian. Ismain rupane sak bagian la tusrahu kang ora den tanggangi kang ora den syariataken fihi ing dalam kismin al jama'atu apa berjamaah. Wa kismin lan rupane bagian kang kedua utawa kang meneh usra'u dan syariataken al jama'atu
apa berjamaah fihi ing dalam ismi. Artinya ketahuilah bahwa sholat adalah ibadah badan yang paling utama. Ketahuilah bahwa sholat adalah ibadah badan, ibadah badaniyah yang paling utama. Anak-anak, ibadah itu banyak. Ada ibadah badaniyah, ibadah yang dilakukan dengan gerakan badan. Ada ibadah itu ibadah maliyah, ibadah yang dilakukan dengan mengeluarkan uang atau harta benda. Ada juga ibadah yang maliyah dan badaniyah. Ada ibadah yang dilakukan berkaitan dengan gerakan badan, juga dilakukan dengan mengeluarkan uang atau harta benda. Sholat salah satu ibadah yang dilakukan melalui gerakan badan. Gerakan apa? Badan. Kalau sedekah, ibadah yang dilakukan dengan mengeluarkan harta atau uang. Kalau haji adalah salah satu ibadah yang dilakukan dengan tenaga badan, menggerakkan badan, dan juga mengeluarkan uang, harta dan benda. Di sini akan menjelaskan bahwa ibadah badan yang paling utama apa? Ibadah yang dilakukan dengan gerakan badan yang paling utama, ibadah yang berupa apa? Berupa apa? Sholat. Ibadah sholat ini merupakan salah satu ibadah yang paling utamanya ibadah badan dibanding dengan ibadah liyane, kaya dene poso, kaya dene menolong orang lain, itu ya juga termasuk ibadah yang disebut dengan al-ta'awun. Fafarduha afdalul faraid. Sholat fardu adalah sholat yang paling utama. Sholat fardu adalah sholat yang paling utama. Paling utama dibanding dengan sholat apa? Dibanding dengan sholat sunnah. Dua. Yang ketiga, poin ketiga, sholat sunat adalah sholat yang paling utama dibanding dengan ibadah-ibadah selain sholat. Begitu juga ibadah fardu ini yang paling utama adalah sholat dibanding dengan ibadah-ibadah selain sholat. Karena di dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, kalau hadis qudsi itu
dari Allah Ta'ala, wahyu dari Allah Ta'ala, akan tetapi tidak termasuk Al-Quran yang disebut dengan hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman kepada kanjeng Nabi melalui malaikat Jibril. Dari Allah, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Hambaku tidak henti-hentinya selalu mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan kesunatan sehingga ia aku cintai. Allah Ta'ala mencintai hambanya bagi siapa? Hamba yang selalu mendekatkan diri dengan melakukan kesunatan. Sapa sing kepengin dadi wali iso carane aja leren sangka dene nglakoni kesunatan. Allah Ta'ala dalam hadis qudsi sudah menegaskan bahwa hambaku tidak henti-hentinya mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan sholat sunnah. Ketika pertama kali balik sampai setahun gak tahu sholat, belum ngerti nek iku kewajiban. Ya napa iku jenenge fardune bolong. Besok nek dihisab diperhitungkan di sisi Allah, maka amal selain sholat tidak akan diterima kalau sholat fardu itu masih ada yang lubang, ada yang kosong. Tetapi karena orang itu rajin tarawih, rajin sholat duha, rajin sholat sebelum